Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Febri Setiadi, mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan materi tentang perkembangan multiple intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam, diampu oleh Dr. M. Miftahul Ulum, MAG. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan multiple intelligence. Yang kedua, apa saja macam-macam multiple intelligence. Yang ketiga, bagaimana pengaplikasian multiple intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian multiple intelligence. Multiple intelligence merupakan sebuah teori tentang kecerdasan yang artinya kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gagasan Gardner dengan memunculkan teori multiple intelligence didasari oleh kritikan Gardner tentang tes IQ yang disusun Alfred Binet pada tahun 1905. Gardner menganggap bahwa tes tersebut tidaklah cukup dijadikan ukuran untuk mengetahui kecerdasan seseorang. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner mengaitkan kecerdasan dengan kapasitas atau kemampuan manusia untuk beberapa hal, yaitu memecahkan masalah-masalah atau problem solving dan menciptakan produk-produk dan karya-karya baru yang mempunyai nilai budaya atau creativity. Berdasarkan pernyataan Gardner tersebut, tes IQ yang selama ini banyak dipercaya tak lagi cukup mewakilinya, sebab IQ hanya mewakili kecerdasan linguistik dan logis matematis saja, sedangkan yang lain tidak. Macam-macam kecerdasan yang dirumuskan oleh Gardner dalam perkembangannya akan ada kemungkinan untuk terus bertambah. Terbukti dari yang pada awalnya disebutkan hanya 7, kemudian ditambah menjadi 9. Tiap-tiap kecerdasan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berhak untuk dihargai dan dikembangkan. Agar lebih jelas, berikut uraian dan penjelasan tentang macam-macam kecerdasan yang digagas oleh Howard Gardner. B. Macam-macam multiple intelligence. Gardner menemukan setidaknya ada 8 intelijensi yang dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik atau verbal linguistic intelligence. Kecerdasan verbal linguistik atau dikenal dengan pintar kata adalah kemampuan dalam menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini sering disebut kecerdasan dalam berbahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Yang kedua, kecerdasan matematis logis atau logical mathematical intelligence. Uno dan Umar mendefinisikan kecerdasan logis matematis adalah kemampuan seseorang di dalam berpikir baik secara induktif maupun deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan dalam berpikir. Kecerdasan matematik disebut juga kecerdasan logis karena kecerdasan ini merupakan dasar dalam memecahkan masalah yang memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi. Kecerdasan logis matematis disebut juga dengan istilah cerdas angka, termasuk juga di dalamnya kemampuan ilmiah saintifik.
yang sering disebut dengan berpikir jumlah kritis. Kecerdasan visual spasial atau disebut kecerdasan visual adalah kemampuan dalam memahami gambar-gambar dan bentuk, termasuk kemampuan untuk menginterpretasi dimensi ruang yang tidak dapat dilihat. Maka tidak berarti bila kecerdasan ini dikaitkan dengan bakat seni, khususnya seni lukis dan arsitektur. Orang dengan kecerdasan visual tinggi cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar melalui presentasi visual seperti gambar, video, dan demonstrasi dengan menggunakan alat peraga. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik atau kinesthetic intelligence. Menurut Sonowat dan Gogri yang dikutip dari Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide perasaan dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan untuk mengontrol gerakan-gerakan tubuh dan kemampuan untuk memanipulasi objek. Yang kelima, kecerdasan musikal atau musical intelligence. Kecerdasan musikal adalah kapasitas berpikir dalam musik untuk mampu mendengarkan pola-pola dan mengenal serta mungkin memanipulasinya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan musik yang tinggi memiliki sensitivitas untuk mendengarkan pola-pola, bersenandung, dan dapat memainkan sesuatu dengan irama. Cara belajar yang baik untuk anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan musik adalah dengan nada, irama, dan melodi musik. Oleh karena itu, guru perlu memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal dengan menggunakan alat musik ataupun dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti bernyanyi bersama, bertepuk bernada, dan membedakan bunyi atau suara di sekitarnya. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan umumnya dimiliki oleh seorang yang memiliki kepekaan dan kepedulian pada lingkungan alam sekitar. Armstrong menyebutkan bahwa kecerdasan naturalis adalah keahlian dalam menganalisis dan mengklasifikasikan berbagai spesies flora dan fauna dari sebuah lingkungan individu. Untuk itu, seorang yang dikategorikan memiliki kecerdasan naturalis sangat mencintai lingkungan tempat tinggal agar tidak rusak dan menjaga keseimbangan hubungan antara makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seorang dengan kecerdasan naturalis cenderung memiliki sikap bijaksana terhadap lingkungan, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan publik. Sikap peduli serta kepekaan terhadap fenomena alam dan lingkungannya menjadikan seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis ini berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Gardner mendefinisikan kecerdasan interpersonal sebagai kemampuan memahami pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Dalam pengertian lain, Morok mendefinisikan kecerdasan interpersonal dengan kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara cepat. 8. Kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Kecerdasan intrapersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan memahami diri sendiri atau berpikir reflektif, yaitu mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Komponen inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan memahami diri yang akurat meliputi kekuatan dan keterbatasan diri, kecerdasan akan suasana hati, memotivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial, kemampuan untuk menempatkan diri sendiri dengan memperhatikan capaian-capaian terjauh dalam kosmos
atau yang tidak terbatas dan sangat tak terukur. Kecerdasan ini lebih menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini sering disebut dengan kecerdasan spiritual. Sifat kecerdasan ini selalu mencari koneksi antar kebutuhan untuk belajar dengan kemampuan dan menciptakan kesadaran akan kehidupan setelah kematian. C. Pengaplikasian multiple intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teori multiple intelligence telah digunakan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat dan memberikan banyak pengaruh pada perkembangan sistem pendidikan di negara tersebut. Penerapan teori multiple intelligence dalam pendidikan telah banyak memberikan pengaruh dalam proses belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru. Karena menemukan banyak siswa yang kecewa atau kurang puas dengan cara mengajar guru mereka di sekolah. Rasa kecewa dan tidak puas tersebut salah satunya disebabkan oleh guru seringkali menonton dalam mengajar, sebab ia mengajar hanya menggunakan satu model, yakni yang sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya saja. Padahal siswa memiliki kecerdasan beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengaplikasian multiple intelligence juga berlaku pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Multiple intelligence mampu menjembatani proses pengajaran yang membosankan menjadi suatu pengalaman belajar yang menyenangkan, dan siswa tidak hanya dijelajahi oleh teori semata, melainkan pengalaman berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki. Selain itu, mereka bertambahnya pengetahuan agama siswa, terutama dalam mata pelajaran PAI, baik ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, berdasarkan kecerdasan yang ada pada masing-masing peserta didik. Langkah awal dalam penerapan strategi multiple intelligence pada pembelajaran pendidikan agama Islam sama dengan umumnya penerapan multiple intelligence dalam mata pelajaran lainnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan guru pendidikan agama Islam sebelum memulai program pengajarannya adalah mengetahui terlebih dahulu kecenderungan kecerdasan masing-masing peserta didik yang akan diajar. Dengan menggunakan multiple intelligence research atau MIR, saat ini telah banyak cara yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kecerdasan majemuk siswa, baik yang disusun berdasarkan sistem komputerisasi maupun yang masih menggunakan cara tradisional dengan melakukan pengamatan terhadap kebiasaan orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tersebut. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.